Kalau saya sih, kalau di Indonesia saya merasa cukup beruntung gitu jadi warga Indonesia karena nggak kayak yang di benua lain. Oke, yang sampai di ini blok ya ya. regulatornya agak ngeri ya. Iya. Nah, Halo Builder, selamat datang di podcast Blog Dev Talk. Kali ini sebuah podcast yang akan mengulas proyek-proyek menarik, tren terkini, dan juga potensi keren yang dihadirkan oleh teknologi blockchain ataupun juga Web3. Saya Greenman Ron selaku host di podcast kali ini dan juga edukator di Blog Dev ID. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, seorang CEO dari Project Nusa Finance yaitu Mas Wildan. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita kenalan dengan Mas Wildan. Halo Mas Wildan, apa kabar? halo Mas Ron, halo Builders. Mantap, semangat sekali nih. Masih banyak yang dikerjain kah atau lagi santai hari ini? Ya dibilang banyak ya. Cuman tetap semangat lah ya. Semangat terus, oke mantap. Nah sebelumnya nih kita tanpa berlama-lama lagi, aku mau nanya sedikit nih background Mas Wildan nih sebelum terjun ke dunia Web3 atau dari sesudahnya. Boleh diceritain sedikit gak Mas? Oke. Jadi pertama kayaknya mulai dari tahun 2017 tuh pas lagi kuliah itu pertama kali tahu itu Bitcoin karena waktu itu harga fluktuatif banget tuh. Yes. Dan itu sekedar tahu doang Bitcoin tuh apa gitu ya dan belum mendalami gitu. Dan akhirnya setelah tahu itu kurang lebih 3 tahun kemudian yang benar-benar ada kesempatan bekerja sebagai profesional. Di tahun 2020 ya, 2019 akhir atau 2020 awal punya kesempatan bekerja di Bali bareng namanya Roberto Capodici. Nah dia ini tuh developer untuk project Hedera Hashgraph sama NXT. Apa tuh Mas? Itu salah satu top project ya, Habar. NXT kayaknya di exchange banyak tuh udah di listing ya. Nah Roberto ini salah satu kontributor untuk project tersebut dan membuka blockchain konsultasi di Indonesia. Saya bekerja bareng beliau dan itu pertama kali saya langsung dapat ilmu-ilmu tentang blockchain gitu. Jadi menarik banget bagaimana blockchain bekerja, terus habis itu diaplikasikannya itu harus bagaimana karena sebuah bisnis itu nggak semuanya harus butuh blockchain. Yes, betul. Dan ketika butuh blockchain juga nggak semua flow bisnisnya itu di blockchain kan, hanya use case tertentu lah yang bisa dikembangkan dengan blockchain. Nah jadi di situ benar-benar terilhami lah gitu cara kerja blockchain. Dan kurang lebih 6 bulan belajar bareng beliau gitu ya, bekerja di under supervisi beliau dan berkesempatan ketemu Pak Oscar Darmawan dan Pak William Sutanto di Indodax. Nah kesempatan itu saya bekerja di Indodax selama 2,5 tahun sebagai business development. Di situ ya jadi saya tahulah apa ekosistem bisnis terutama di Checks ya, bagaimana itu bekerja selama 2,5 tahun dari 2020 akhir sampai 2022 lah ya, 2022 dan berkesempatan akhirnya diajak Pak William sebagai founder dari Nusa Finance. Saya diminta untuk memimpin lah teman-teman dari Nusa Finance untuk menjalankan project ini. Jadi sebenarnya di Nusa Finance saya baru setahunan lah ya. Cuman kalau untuk backgroundnya sendiri sebagai profesional udah dari 2019 dan pernah nyicipin dari sebelum membuat project blockchain dari konsultasi itu kan kita belajar, terus habis itu di projectnya mengerjakan project juga sudah mencicipi di Nusa dan juga di secara bisnis exchange di Indodax dan bagaimana dia berkomunikasi dengan regulator juga saya pelajari di situ. Jadi alhamdulillah udah merasakan lah dari hulu ke hilir gitu, walaupun masih terus harus banyak belajar ya. Yes. Nah menariknya di sini adalah sebenarnya nih kita ngomongin blockchain adalah as in teknologi. Cuman balik lagi ya, namanya juga ketika kita membuat sebuah bisnis, sebuah project, nggak mesti semerta-merta cuma developer toh, kan butuh aspek-aspek lainnya, kayak pasti butuh marketing, butuh business development seperti kayak Mas Wildan saat ini kan, memang backgroundnya dari business development kan, lebih ke bisnisnya. Yes, benar. Yes, menarik. Nah,
Kalau bisa dijelasin sedikit nggak nih, Nusa Finance itu kan DEX ya jatuhnya, DeFi. Ya, DeFi ya. Nah, oke, boleh diceritain nggak Mas buat teman-teman builders nih, Nusa Finance itu apa? Oke, mungkin masuk ke DeFi-nya dulu kali ya. Jadi DeFi itu kan sebenarnya bahasa Inggrisnya kan decentralized finance gitu. Kalau kita translate bahasa Indonesianya kan layanan keuangan. Nah, jadi secara sederhana, kalau kita bicara secara sederhana ya, DeFi itu layanan keuangan yang terdesentralisasi gitu. Layanan keuangan kita tahu kayak transfer uang atau menyimpan uang, terus ada deposito, insurance, simpan pinjam. Sebenarnya itu adalah layanan keuangan gitu, betul, kan. Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut pandangan saya Bitcoin juga sebenarnya adalah DeFi karena dia mentransfer aset kan sebenarnya. Tapi kalau di kripto mungkin secara biasanya orang menganggap DeFi itu ya dia lebih dari sekedar transfer aja. Jadi kayak layanan keuangan yang seperti simpan pinjam, insurance dan lain-lain, deposito dan lain-lain itulah yang namanya DeFi. Tapi perbedaannya dibandingkan layanan konvensional gitu ya, di DeFi ini secara desentralisasi. Tidak ada entitas yang mengatur atau bisa punya kuasa lah. Jadi langsung antar peer to peer. Gitu. Nah dari di Nusa Finance sendiri ini produk-produknya ada apa aja sih Mas? Jadi produk pertama yang dibangun Nusa Finance di 2019 itu adalah lending market. Dan setahu saya ya pada saat itu memang kita menjadi project lending market pertama di Indonesia. Wow menarik. Nah terus setelah lending market kita buat, kita mengembangkan fitur-fitur lain yang mungkin builders sudah familiar dengan trading, trade, swap, liquidity provision, staking, farming. Itu juga kita komplitkan di dalam Nusa dan kita merambah juga ke Web3 lainnya yaitu NFT. Di Nusa sendiri kita punya tagline Web3 for all. Artinya adalah kita ingin mengembangkan sebanyak-banyaknya fitur dan itu ada dalam satu aplikasi atau satu tempat gitu yang bisa dinikmati oleh konsumennya. Menarik. Nah, berarti sebenarnya dari sisi DeFi ini ya balik ke tadi Mas Wildan bilang sebenarnya kayak cuman layanan perbankan gitu ya kan, di mana ada yang digeser ke dalam menggunakan teknologi blockchain-nya sendiri atau enggak. Nah dari basicnya sendiri nih, kalau misalkan kayak tadi ada lending market, ada saving dan swap kayak gitu-gitu, bisa dijelasin nggak Mas? Maksudnya mungkin buat teman-teman builders nih yang pada belum ngerti gitu ya tentang gimana DeFi bekerja atau simpelnya mungkin apa sih Mas kayak lending market tuh kita bisa ngapain sih di dalam si DeFi ini, si DEX ini? Kalau kita bicara lending market, karena kalau misalnya saya ngomongin trade, swap gitu ya, farming, staking kayaknya mungkin builders udah banyak udah umum lah ya. Tapi kalau saving lending, saya merasa memang ini kegelisahan saya, challenges di Indonesia memang banyak orang yang belum tahu sebenarnya lending gitu. Intinya lending market itu secara garis besar itu memberikan dua solusi. Solusi pertama adalah kita bisa menghasilkan passive income dengan cara kurang lebih kalau di konvensional adalah deposito. Gitu. Deposito, Nah, yang kedua adalah solusi kedua adalah kita bisa mendapatkan pinjaman dana segar tanpa kita menjual aset kita. Itu untuk yang mau meminta pinjaman. Itu dua garis besar. Nah, kalau saya detailkan lagi mungkin. Sebagai contohnya ya, use case yang bisa digunakan seperti misalnya Mas Ron punya uang 1 juta. Kemudian Mas Ron belikan Bitcoin. Seminggu kemudian harga koin lain contohnya BNB lagi turun. Sebagai trader seharusnya ini adalah momentum kan. Betul. Momentum untuk masuk trading. Tapi uang Mas Ron itu udah gak ada. Karena udah dibelikan Bitcoin sebelumnya. Ya betul. Nah dengan menggunakan lending market, Mas Ron tuh bisa menjaminkan Bitcoinnya untuk minjem USDT sehingga bisa trading di BNB. Paham. Jadi in the end Mas Ron tuh nggak kehilangan momentum sekaligus tidak menjual aset yang udah Mas Ron punya.
Oke, menarik. Jadi memang apa ya, dari produk ini pun juga yang dipunyai oleh si Nusa Finance memang based on dari dua solusi tersebut gitu. Yes. Bener-bener kayak oke, ya udah ada solusi seperti ini nih. Jadi kita buat ngebantu, kita buatlah aplikasinya. Kurang lebih seperti itu. Benar. Menarik. Nah, kan ada banyak yang masih belum kurang tahu detail gitu ya. Mungkin kayak perbedaan antara checks dan DEX gitu. Nah, kalau menurut Mas Wildan sendiri perbedaannya checks dan DEX itu di mana, Mas? Kalau perbedaannya ya ada entitas apa enggak. Dia yang mengatur di flow transaksinya ya. Kalau di DEX itu nggak ada yang mengatur, semuanya based on smart contract, based on bahasa komputer gitu. Sedangkan kalau di checks itu masih ada andil entitas di dalam itu. Nah, biasanya orang-orang yang suka desentralisasi nih nggak akan suka ada orang yang ngatur. Oh iya, betul. Kayak makanya gitu. mereka beralihnya jadinya ke DEX gitu. Yes. Oke. Nah, kalau dari si Nusa Finance sendiri nih, dari kalau kita ngomongin backend ya, walaupun Mas Wildan bukan backgroundnya developer, yang memang Nusa Finance gunakan teknologi blockchainnya di dalam DeFi ini apa aja, Mas? Entah mungkin misalkan dari smart contract kah atau apa? Iya, tentu kita pakai smart contract karena kita DEX kan. Yes. Jadi semua transaksi harus berjalan otomatis dan tanpa ada pihak manapun yang mencampuri. Nah itu kita pakai smart contract untuk di hampir semua feature. Terus tapi kita ada namanya konsep C token, terus habis ada V token, dan itu konsep-konsep yang kita guna. C token kita pakai untuk lending market, V token itu kita pakai untuk governance programnya Nusa. Oke, ada governance, berarti ada DAO base-nya juga di dalam Nusa ini? Yes, ada DAO-nya untuk memberikan proposal. Jadi komunitas bisa andil dalam menentukan arah pengembangan Nusa. Satu itu. Yang kedua adalah untuk bagi-bagi dividen. Oke, wah menarik nih sebenarnya. Jadi walaupun standarnya mungkin orang mengira checks DEX sendiri pun juga sebenarnya nggak nempel sama DAO, tapi ternyata di Nusa Finance pun ada DAO-nya juga. Ya kita harus use case mana nih yang pakai ini, yang pakai ini gitu kan. Jadi tetap dipilah-pilah gitu ya, biar tidak ada jadi salah wewenang gitu ya. Iya. Wah menarik. Nah kalau dari usernya sendiri nih atau achievement growth gitu, kalau boleh di-share sampai saat ini Nusa Finance sudah tembus di berapa user kah atau volume trade kah kayak gitu? Oke, volume trade. Kalau saat ini kondisi saat sekarang kan lagi bear market ya. Transak mungkin cap untuk lending market kita di 13 miliar. Terus transaksi yang ada di seluruh fitur-fitur Nusa sekitar 500 juta sampai 1 miliar per hari. Wow, menarik. Terus tapi ini bear market pada saat 2021 itu masa-masa bull market itu masa-masa indah ya. Di situ kita bahkan capnya di lending marketnya aja bisa 10 juta USD. Wow, itu per hari? Cap kan itu maksimum ya? Ya, apa yang berputar saat itu. Oke, menarik. Memang sudah apa ya? Sebenarnya kalau aku sempat beberapa podcast gitu aku ketemu teman-teman, mostly memang mereka pasti masuknya dari awalnya trading dulu, tahu, lalu ternyata setelah ngulik, wah kayaknya lebih seru nih ketika tahu teknologi, jadinya mereka mostly belajarnya otodidak sendiri kayak gitu ya. Mirip lah dengan Mas Wildan kemarin juga kan, belajar dari project orang bareng kan, lalu akhirnya ya udah bikin sendiri. Oke, kembali ke tadi tentang edukasi gitu ya. Kan banyak orang mungkin masih belum tahu apa itu DEX, apa itu checks gitu kan, apalagi dengan kita ngeliat karakteristik orang Indonesia nih masih susah gitu ya untuk mengetahui atau beradaptasi dengan teknologi blockchain. Nah, menurut Mas Wildan sendiri ada kendala nggak sih ketika memberitahu orang-orang tentang Nusa Finance itu apa? Ya, kendala yang kita alami memang saat ini dan mostly ya. Kita harus akui kalau misalkan orang yang terkoneksi dengan Web3 itu masih hanya sekedar trader. Yes, betul. Jadi hanya tahu jual beli. Nah, berdasarkan data Bapepti tahun kemarin aja, setahu saya 14 juta orang Indonesia yang baru melek sama kripto gitu. Iya, betul. Dari 270 justru itu kan angka yang sangat kecil ya. Iya, betul. Nah, dan dari 14 juta itu juga saya rasa berapa persen sih yang mereka
punya wallet pribadi gitu untuk bisa connect ke DEX gitu kan. Nah itu kan sangat kecil dan jadi ya tantangannya memang kita harus ngasih edukasi kalau kripto bukan hanya trading doang. Ya betul. Atau kita harus memberikan edukasi kalau ada tools yang bisa membantu mereka untuk trading yang ada di seperti contohnya di lending market Nusa tadi itu. Nah jadi ini tantangannya dan menurut saya solusinya adalah sebagai kita builders gitu ya. Ini kita harus bahu-membahu nih satu ekosistem untuk ya memang banyak mengembangkan tools-tools yang mensupport ekosistem Web3. Jadi orang yang tadinya trading terus akhirnya gue bisa nemuin sesuatu nih di platform ini. Untuk menggunakan menggunakan kripto gue untuk hal lain atau menggunakan platform ini untuk membantu trading saya gitu kan. Nah itu jadi menurut saya solusinya ya selain edukasi juga sebagai builders kita harus sama-sama memang berinovasi terus gitu. Oke, jadi setuju ya dengan gimana caranya kita bisa bareng-bareng ngasih tahu ke teman-teman juga yang memang cuman taunya sekedar trading tapi mereka bisa tahu nih sebenarnya banyak loh gitu yang bisa diulik, banyak loh yang bisa digunakan kalau apalagi dengan menujunya kesempatan mendapatkan passive income atau income tambahan, bener ya? Yes, benar. Jadi Mas Ron trader terus udah dapat solusi lending di Nusa gitu ya. Terus habis itu Mas Ron dapat solusi apa di platform apa. Nah, semakin banyak opsi gitu kan trader jadi ternyata untuk kripto nih banyak loh platform-platform lain yang bisa digunakan gitu. Tapi kalau nggak ada yang buildersnya, dari mana mereka bisa mendapatkan experience itu kan? Betul. Memang harus kita saling bahu-membahu buat ngasih edukasi atau literasi lah kepada mereka semua. Yes. Oke, nah kalau menurut Mas Wildan sendiri nih, peran pemerintah penting nggak sih untuk membantu si edukasi literasi ini? Ya, tentu akan disupport, akan sangat ini ya bagus kalau misalnya pemerintah mensupport. Kalau saya sih, kalau di Indonesia saya merasa cukup beruntung gitu jadi warga Indonesia karena nggak kayak yang di benua lain. Ini ya regulatornya agak ngeri ya. Nah, kalau di Indonesia ya cukup baik, cukup suportif gitu ya. Walaupun memang belum semua sektor dari Web3 diregulasi. Saya rasa sekarang masih mayoritas produk dari pemerintah itu adalah untuk checks dan juga pajak ya. Pajak, betul. Tapi untuk mendukung inovasi masih harus ditingkatkan. Tapi kita ada di track yang tepat sih menurut saya. Dari yang aku pun tahu juga memang syukurnya ya, walaupun regulasinya belum jadi atau apa, tapi peran pemerintah pun juga sudah semakin bertambah nih kalau sepenglihatanku sendiri gitu ya, untuk membantu perkembangan atau teknologi blockchain itu sendiri. Nah kalau dari si Nusa Finance sendiri nih, roadmapnya gitu ya, berarti Nusa Finance sudah berjalan selama 2 tahun kurang lebih ya? 2 tahun, 2019, 3 tahun. 4 tahun. Oke, nah dari di Nusa Finance sendiri ini roadmapnya sampai saat ini udah sampai mana sih Mas? Ataupun mungkin jika ada yang baru mau dikeluarkan lagi, boleh diceritain? Ya, sekarang kita berfokus untuk melengkapi fitur-fitur DeFi karena fitur DeFi banyak gitu ya. Dan kita pengen jadi one stop solution gitu, Web3 for all. Jadi ada semuanya. Jadi tentu setelah kita build yang fitur-fitur yang udah ada gitu ya. Nah sekarang ada mau inovasi fixed rate lending, terus habis itu di NFT kita banyak membuka peluang konsultasi kepada perusahaan Web2, bagaimana dia bisa mengintegrasikan bisnisnya dengan Web3 gitu. Contohnya yang udah kita lakukan tuh sama salah satu event olahraga di ticketing dan juga untuk certification. Menarik. Terus abis itu yang menjadi yang kita kejar-kejar paling dekat ini adalah kita buat aplikasi sih, mobile apps gitu. Jadi harapannya dengan mobile apps itu bisa menjangkau lebih luas. Berarti saat ini si Nusa Finance pun masih web based, lalu akan menuju dikembangkan jadinya di apps. Iya. Menarik. Nah kalau dari si NFT-nya sendiri,
ini sudah launching kah atau apa nih yang dibuat marketplace-nya nih? Ya, kita masih beta version. Kita marketplace bisa jual beli, minting, dan lain-lain ya standar marketplace. Tapi sebenarnya yang kita inginkan dari NFT marketplace kita itu adalah kita berkolaborasi dengan perusahaan-perusahahaan atau kreator-kreator yang tadinya Web2 gitu ya untuk mengintegrasikan bisnis mereka ke Web3. Terus hasilnya itu dijual di marketplace kita ya. Sebenarnya marketplace hanyalah sebuah ekosistem lah. Yes, betul. Tapi bagaimana kita berperan aktif untuk bisa mengajak gitu ya yang tadinya Web2 ke Web3 gitu. Berarti makanya yang portfolio kita itu ya. Yang tadinya event olahraga ini tiketingnya web tuh gitu. Ya kita mereka sama kita diskusi gitu. Oh, tiketing ini sebenarnya bisa diintegrasikan dengan Web3, dengan NFT gitu. Kayak gini caranya. Mereka setuju gitu ya dan senang karena wah, mereka punya pride. Perusahaan gua nih udah terintegrasi Web3 nih gitu. Oke, menarik. Nah ya, kita lebih ke arah sana sih. So berarti edukasinya pun juga yang diberikan dari Nusa Finance memang jatuhnya B2B dan juga nggak mesti B2B ya, karena jatuhnya B2C karena artis-artis yang tadinya pun nggak tahu tentang Web3 diajak ini loh teknologi Web3 bisa di NFT-kan seperti ini. Yes. Kurang lebih seperti itu. Iya, jadi ada B2B-nya, ada B2C-nya juga. Oke, menarik. Nah, kalau tadi bilang kan beta version nih, rencana launch-nya mau di kapan kira-kira kalau dari roadmap? Kalau dari roadmap sih seharusnya di 1 atau 2 bulan lagi. Minta doa-doa teman-teman nih supaya lancar. Semoga dilancarkan. Oke. Nah, kalau dari chain sendiri nih, Nusa Finance-nya itu adanya di chain mana, Mas? Kalau kita ada di BEP20. BEP20. Oke. Dan lalu kenapa memilih di sana chainnya? Sebenarnya nggak ada alasan khusus yang kenapa ya. Karena menurut saya semua chain sama-sama bagus lah. Betul. Pasti ada plus minus. Ada plus minus ya itu wajar dan maksudnya sekarang juga udah bisa bridge sana sini gitu kan. Yang penting platformnya atau produknya yang kita buat berfungsi apa enggak gitu aja sih sebenarnya. Oke. Nah kalau dari tadi kita udah ngomongin banyak nih dari sisi teknologi, lalu juga use case-nya dan lain-lain. Nah kalau menurut Mas Wildan sendiri nih, buat teman-teman yang memang pure atau non teknikal atau belum pernah jumping ke dalam dunia Web3 gitu ya, dari DeFi ini atau DEX apa sih yang bisa benar-benar berasa buat mereka nih? Jadi kalau kita mau ngajak gitu ya teman-teman yang dari Web2 ke Web3, apa sih yang sebenarnya bisa berguna buat kehidupan sehari-hari mereka kalau si DeFi ini digunakan? DeFi sebenarnya produk-produk DeFi akan ada use case realnya masing-masing ya. Saya mungkin yang lending market di Nusa aja yang contohnya gitu ya. Misalkan Mas Roni ini memang udah dari dulu trading Bitcoin gitu kan ya. Trading Bitcoin, DCA, terus habis itu udah punya 1 Bitcoin lah katakan sekarang. Nah impactnya ke real life mungkin Mas Roni bisa bikin bisnis real dengan cara menjaminkan Bitcoin, terus habis itu minjem USDT dicairkan, dapat modal usaha. Mas Roni, kok Roni? Emang Roni ya nama lu ya? Enggak. Iya, kok Roni sih? Mas Roni ini memang udah dari dulu, Mas Roni bisa bikin bisnis real. Mas Roni nggak pakai i, akhirnya Mas Roni bisa punya bisnis real life gitu. Dan tiap bulan mungkin akan nyicil untuk membayar pinjamannya gitu kan. Jadi akhirnya Web3 itu berimbas ke real life gitu. Oke, nah seperti itu. Menariknya sebenarnya seperti itu. Jadi mungkin kalau kita contohin gitu ya ke konvensional buat teman-teman builders, mungkin ketika mereka merasa kesusahan gitu ya untuk mendapatkan loan pinjaman di dalam bank-bank konvensional, solusi dari DeFi ini pun sebenarnya jadi mempermudah mereka ya kan? Benar gak sih? Benar. Dan itu yang sebagai builders, kalau POV-nya sebagai builders, yaitu membuat platform apa sih yang berguna untuk real life-nya itu. Ya, harus ada impact-nya gitu. Ya betul, impact yang dirasakan gitu ya. Oke, menarik. Nah menurut Mas Wildan sendiri nih, solusi biar si DeFi ini gitu ya, atau tadi fitur tadi bisa
digunakan oleh teman-teman gitu, kita bisa membantu Mas adopsi tentang teknologi Web3, itu menurut Mas Wildan paling bukan paling bagus, paling tepat harusnya kayak gimana sih kita nih? Keep building sih. Keep building ya. Karena keep buildingnya juga inovasi ya. Ya. Karena semakin banyak inovasi dan juga itu memang usernya nanti konsumennya akan merasa ada impactnya, mereka akan semakin mau belajar tentang Web3 gitu. Semakin banyak pilihan di platform-platform yang teman-teman bangun, mereka akhirnya saya bikin MetaMask karena nanti ke A untuk melakukan A, ke B untuk melakukan B, ke C melakukan B. Dengan banyaknya opsi itu, ya akhirnya orang-orang kan lag sih gitu. Oke, paham. Nggak kerasa nih udah hampir 40 menit kita ngobrol sama Mas Wildan. Nah, mungkin dari Mas Wildan ada yang mau disampaikan buat teman-teman builders, boleh Mas? Ya, buat teman-teman builders tetap semangat ya untuk membangun, dan juga yang ini mungkin yang bukan builders, belum jadi builders, betul. Pengen sharing aja kalau memang saat ini Web3 menjadi salah satu tempat atau potensi untuk teman-teman melakukan bisnis gitu, karena yang saya rasakan sendiri di Nusa, maksudnya ada potensi di Web3 dengan belajar terus habis itu tentang Web3 dan terus habis itu mengimplementasikan idenya dengan tepat, itu akan menjadi suatu potensi bisnis yang bagus buat teman-teman. Itu mungkin buat builders ya. Jadi tetap semangat, dan untuk teman-teman yang kepo tentang Nusa bisa kunjungi di nusa.finance. Terus di Telegram kita juga ada, Instagram juga ada, di mana-mana ada. Asik, siap. Semoga dilancarkan juga ya untuk launchingnya nanti NFT marketplace-nya nih. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas Wildan sudah mampir di podcast Block Dev Talk-nya kita. So, terima kasih juga buat teman-teman builders. Selalu setia menonton podcast kami. Jangan lupa untuk mengikuti terus perkembangan dunia Web3 dan blockchain bersama Block Dev Talk. Dan juga untuk belajar bareng bisa di Telegramnya Block Dev ID ataupun juga di sosmed kami yang ada di link di bawah sini. Saya Greenman Ron, izin pamit undur di Block Dev Talk kita kali ini. Sampai jumpa builders, bye-bye.